Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan pembahasan materi kali ini, yaitu tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran. Ini masih bagian dari elemen TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada bagian sebelumnya kita udah bahas, yaitu tentang materi integrasi konten aplikasi perkantoran. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran. Ada 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, mail match, daftar isi, dan video presentasi. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Yang pertama, membuat atau menggunakan mail match. Terus yang kedua, membuat daftar isi otomatis. Yang ketiga, membuat video presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran yang bisa membantu kita dalam membuat laporan maupun menyajikan data. Pada bagian ini, kalian akan mencoba untuk mempraktikkan fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu mail match dengan mail match pada Microsoft Word, membuat daftar isi otomatis, dan fitur membuat video pada Microsoft PowerPoint. Apa itu mail match? Mail match adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalkan nama, alamat yang dituju. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama atau tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Microsoft Word dan daftar nama atau alamat yang disimpan dalam daftar basis data atau spreadsheet, atau kita simpan di Microsoft Excel. Mail match kerap disebut dengan surat massal. Alasan mengapa disebut dengan demikian? Sebab mail match merupakan surat yang isinya sama dan dapat dikirimkan ke banyak orang, atau dapat dikatakan mengirim ke tujuan yang beragam. Sebagai salah satu contoh, software perangkat lunak yang terdapat dalam Microsoft Word ini berperan dan berfungsi untuk menangani masalah surat menyurat. Misalkan saja pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan macam-macam jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima. Baik, kita langsung masuk ke aktivitas TIK K1006 tentang mail match. Silakan kalian praktikkan di laptop atau komputernya masing-masing. Langkah pertama,
Kita akan membuat basis datanya dulu, yaitu di Microsoft Excel. Ya, silakan dibuka dulu Microsoft Excel-nya. Langkah kedua, silakan isi atau buat tabel yang isinya ada data nama, alamat, nama orang tua. Setelah kita buat, kita simpan Excel-nya. Ya, kurang lebih seperti ini datanya. Kita buat data di Excel dan simpan. Ada nama, alamat, dan nama orang tua. Jadi nama-nama ini yang akan kita hubungkan dengan Microsoft Word, dengan suratnya. Langkah kedua, kita buat surat di Microsoft Word-nya. Ya, silakan dibuka Microsoft Word-nya, buatlah dokumen surat, kurang lebih seperti contoh. Buat yang lebih bagus, silahkan. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, kalian silahkan buat. Ini hanya contoh sederhana. Kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi suratnya. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menghubungkan antara surat dan data yang sudah dibuat. Langkahnya adalah kita masuk ke Microsoft Word-nya yang berisi surat, klik menu mailing, select recipient, use an existing list. Langkah yang ketiga, carilah file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Klik open, pilih sheet yang sesuai, klik OK. Letakkan kursor pada sebelah kanan YTH. Klik insert match field. Lalu dipilih. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk bagian-bagian lain dari dokumen surat sehingga diperoleh hasil seperti gambar berikut. Untuk melihat hasilnya, silakan klik preview result. Tampilannya seperti di bawah. Gerakan panah ke kiri dan ke kanan untuk melihat tampilan data lainnya. Pada data setiap baris akan ditampilkan satu persatu. Baik, biar lebih paham, silakan lihat video berikut ini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah membuat data di Microsoft Excel. Ada nama, alamat, dan nama orang tua. Silakan kalian buat. Isinya bebas. Karena data ini nanti kita akan hubungkan dengan data surat yang kita buat di Microsoft Word-nya. Kalau sudah, silakan disimpan. Data Excel-nya kita simpan. Lebih baik lagi kalau disimpan dalam satu folder.
antara data Excel dan data Microsoft Word-nya. Itu adalah untuk memudahkan kita mengedit kalau ada perubahan datanya. Ya, langkah selanjutnya adalah silakan kalian buka Microsoft Word-nya. Kita akan membuat data surat. Di contoh ini, data suratnya sangat sederhana. Silakan kalian buat yang lebih bagus. Kalau sudah, silakan ke menu mailing ya. Kita cari data Excel-nya yang udah kita simpan tadi. Ya, ini aktivitas TK06 titik ya. Ya, kita hubungkan di sini. Nah, pilih tabel, ada di sheet 1. Setelah itu kita coba lihat apakah ada sudah muncul nama ya. Insert match field, sudah muncul nama, alamat dan nama orang tua. Kita insertkan satu-satu. Jadi yang terhormat dan nama orang tua. Orang tua dari kita isi dengan nama. Kita insertkan nama. Terus kita insertkan alamat. Ananda titik-titik kita isi dengan nama. Ini nama siswa. Kalau sudah kita insertkan semuanya, kita lihat hasilnya dengan klik preview result. Maka otomatis akan muncul nama-nama yang sudah kita ketikkan di Microsoft Excel. Untuk melihat data lainnya, itu ada tanda panah ke kiri dan ke kanan. Silahkan diklik di situ nama yang lain atau data yang lain. Silakan nanti diedit, kasih warna, ditebakkan agar kelihatan. Jadi untuk melihat hasilnya, klik preview result. Untuk melihat record selanjutnya atau data selanjutnya itu tinggal diklik tanda panah ke kiri atau ke kanan. Ya, mungkin ini saja untuk penjelasan tentang mail match. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran tentang mail match, bahwa mail match adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalkan nama dan alamat yang dituju. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama atau tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Word dan nama atau alamat dapat disimpan dalam daftar
basis data atau kita buat di Microsoft Excel. Assessment 1. Dalam waktu dekat, sekolah kalian akan mengadakan pentas seni tahunan. Karena kalian diangkat sebagai sekretaris panitia, kalian harus membuat surat undangan perdana untuk rapat membahas pentas seni tahunan ini. Dengan menggunakan para ketua kelas, buatlah sebuah surat undangan dengan fasilitas mail match. Petunjuk pengerjaan. Silakan hasil pekerjaannya upload di LMS Schoology. File yang diupload: pertama, data yang diundang dalam Microsoft Excel. 2, suratnya dalam Microsoft Word. Aktivitas TIK K1007, pembuatan daftar isi. Pada aktivitas ini, siswa mengeksplorasi sendiri sebuah tutorial Microsoft Word untuk melakukan otomasi pembuatan daftar isi laporan. Pernahkah kalian melihat daftar isi sebuah buku? Daftar isi terdiri atas apa saja? Andai kata kalian sedang menulis laporan, alangkah susahnya jika harus mengetik judul bab satu persatu, kemudian mencatat nomor halamannya, belum jika teks berubah sehingga nomor halaman berubah. Adakah solusi? Baik, salah satu fasilitas yang tersedia di Microsoft Word adalah pembuatan daftar isi, table of content. Fiturnya ada pada salah satu pilihan menu reference. Bisa dilihat di menu reference, ada table of content. Baik, langkah-langkah dalam membuat daftar isi otomatis. Langkahnya, buatlah daftar isi atau silakan tiru daftar isi sebuah buku. Contoh daftar isi, ya, nanti kalian buat daftar isi sebuah buku. Langkah kedua, setelah kalian membuat daftar isi, berikan style pada judul, bab, dan subbab pada laporan tersebut. Pastikan judul bab pada setiap bab diberi style heading 1 dan judul bab pada setiap subbab adalah heading 2. Style terletak di menu Home seperti di bawah ini. Itu letaknya, ada di menu Home, terus ada style heading 1 dan heading 2. Kalau sudah diberikan style, silahkan tempatkan kursor paling kiri atas pada teks pertama. Klik menu reference, klik tabel content, terus pilih automatic tabel 1 atau automatic tabel 2 seperti gambar berikut. Pada gambar, di situ ada pilihan automatic tabel 1 maupun automatic tabel 2. Silakan dipilih.
geser ke atas, maka daftar isi otomatis sudah terbentuk seperti gambar di bawah ini. Gimana? Sudah paham belum cara membuat daftar isi secara otomatis? Biar tambah paham, silakan simak video berikut ini. Ya, kita akan membuat daftar isi. Jadi silakan dibuat dulu daftar isinya. Setelah itu kita buat mode modify style. Kita memberikan style pada heading 1 dan heading 2. Ya, dengan langkah di menu style, ya, klik heading 2, sekarang heading 2, kita modifikasi dulu. Nah, setelah itu kelompokkan heading 1 dan heading 2. Jadi cover, daftar kata pengantar, daftar bab 1, bab 2, bab 3 kita berikan heading 1. Untuk heading 2 kita kelompokkan, di sini adalah subbab. Kelompokkan heading 2-nya. Pada bagian subbab kita berikan heading 2. Kalau sudah diberikan heading 1 dan heading 2, kita lakukan kita mengatur page break-nya. Ada di menu layout, ya. Jadi kita berikan break dan klik layout, break, next page. Ya, kalau sudah diberikan next page, ini memudahkan kita untuk mengisi kontennya nantinya. Oke, setelah itu kita coba atur halaman. Halaman page number-nya, pengaturan nomor halaman ini berbeda. Ada yang halaman formatnya dengan menggunakan angka Romawi, ada yang menggunakan angka biasa. Jadi kayak cover, kata pengantar, daftar gambar, dia menggunakan angka Romawi. Oke, langkahnya silakan ke menu header. Nah, di situ misalkan yang
halaman pertama yang bagian cover itu kita hilangin dengan centang different first page. Terus untuk kata pengantar kita berikan angka Romawi 2 ya, insert page number format number format, jadi kita pilih angka Romawi. Oke, jadi kata pengantar di situ nanti kelanjutan dari cover angka Romawi 1, sedangkan di kata pengantar adalah Romawi 2. Ya, oke, sudah. Kita lanjutkan ke angka Romawi 3, yaitu daftar gambar. Caranya klik saja dulu di halaman daftar gambar, pilih number formatnya angka Romawi, oke, maka akan berubah angka Romawi 3. Daftar isi adalah angka Romawi 4 ya, langkahnya sama, kita pilih yang angka Romawi, oke, maka akan secara berurutan. Untuk bab 1 kita akan memberikan halaman yang berbeda, yaitu angka dimulai dari angka 1. Bab 1 informatika dan keterampilan generik ini kita atur menggunakan angka 1 ya, start at, oke, maka dimulai dengan angka 1 dan ke belakang udah urut ya, menggunakan angka biasa. Sekarang kita akan membuat daftar isinya. Daftar isi otomatis kita tempatkan kursornya di daftar isi, yaitu di halaman Romawi 2, angka Romawi 2. Kita pilih reference, itu ada 2 ya, automatic tabel 1, automatic tabel 2. Kita pilih yang 2 saja, maka otomatis sudah terbentuk. Silakan dihapus tabel of content-nya. Maka daftar isi secara otomatis sudah terbentuk. Kita edit fontnya, line spacingnya kita atur, disesuaikan biar kelihatan lebih rapi. Oke, daftar isi otomatis sudah terbentuk. Kita lanjutkan dengan daftar gambar, yaitu pembuatan caption gambar. Oke, misalkan di bab 1 ada gambar peta konsep, kita isi atau kita insertkan gambar. Langkahnya silakan klik menu insert, save, kita pilih gambar yang mau kita insertkan. Kita atur posisi gambarnya, misalkan di tengah, klik kanan, insert caption. Pilih new, kita buatkan label baru, misalkan gambar. Oke. Maka kita
Di bawah gambar sudah muncul gambar 1, misalkan peta konsep bab 1. Untuk gambar-gambar yang lain, itu langkahnya sama. Karena nanti dengan cara seperti ini memberikan caption, kita akan mudah membuat daftar gambar secara otomatis. Sekarang bab 2, kita memberikan gambar peta konsepnya. Masuk ke menu insert, picture, kita pilih gambar yang kedua, kita insertkan, kita atur, kita ketengahkan, klik kanan pada gambar, klik kanan pada gambar, insert caption, maka otomatis di situ akan terurut gambar 2. Jadi kita tinggal memberikan keterangan gambar 2 tentang apa. Misalkan pada subbab tentang informatika, kita akan memberikan gambar, langkahnya sama. Masuk ke menu insert, picture, pilih gambar, oke. Ya. Kita berikan caption dengan cara klik kanan. Ya, kita atur dulu, diketengahkan. Nah, berikan captionnya, itu gambar tentang apa. Ya, untuk gambar selanjutnya, silakan langkahnya sama. Kita masuk ke menu insert, picture, kita pilih gambarnya, insert. Ya, kita atur, kita ketengahkan, klik kanan pada gambar, insert caption. Oke, silakan berikan keterangan pada gambar. Baik, mungkin itu saja gambarnya. Kita akan membuat daftar gambar dengan cara klik reference, insert table of figure, kita klik OK. Maka daftar gambar secara otomatis sudah terbentuk. Kita tinggal edit.
Misalkan ada perubahan, kita tinggal update pada daftar gambar, ataupun di bagian daftar isi, misalkan ada perubahan pada bagian kontennya, kita tinggal update. Kita tinggal klik update. Maka secara otomatis halaman akan berubah. Mungkin itu saja untuk daftar isi otomatis dan daftar gambar otomatis. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tayangan video sebelumnya, selain membuat daftar isi secara otomatis, kalian juga dapat mengacu secara otomatis nomor dan judul gambar, tabel atau potongan teks. Misalnya akibat menyisipkan gambar atau tabel, nomor bergeser. Microsoft Word dapat menyesuaikan rujukan ke gambar, tabel, potongan teks, atau rujukan lain secara otomatis. Assessment. Buatlah daftar isi secara otomatis dan sertai daftar gambarnya. Petunjuk pengerjaan, silakan upload hasilnya di LMS Schoology dalam bentuk Microsoft Word. Baik. Kita masuk ke aktivitas TIK K1008, yaitu membuat video presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk membuat video presentasi. Versi yang baru dari aplikasi ini memiliki fitur untuk merekam audio dan video yang menyertai presentasi. Jangan lupa memakai aplikasi yang legal, bukan bajakan, agar berfungsi dengan baik. Apa yang kalian perlukan? Yang pertama, komputer yang telah terpasang aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint yang menyediakan fitur perekaman video, dan komputer mendukung perekam suara dan kamera. Baik, di sini ada video tutorialnya, silakan disimak untuk membuat video presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, pada aktivitas TIK K1008, yaitu membuat video presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Di sini kita akan coba membuat video presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Tapi tentunya versi PowerPoint-nya, versi Microsoft PowerPoint-nya versi agak baru. Di sini yang saya pakai adalah versi Office 2019. Baik, langkah pertama adalah silakan kalian buat dulu presentasi menggunakan PowerPoint. Ya, bahkan buat minimal 5 slide. Baik, kalau misalkan di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint-nya menu record itu belum aktif atau belum muncul, silakan diaktifkan dulu. Klik
File, Option, Customize Ribbon. Silakan cari record, dicentang. Kalau sudah oke, maka di Microsoft PowerPoint-nya menu record sudah muncul. Oke, sekarang kita klik record, maka ada menu, ada tab record, screenshot, screen recording, video, audio, terus save as. Jadi lengkap. Kita mau melakukan menggunakan fasilitas untuk merekam. Ada videonya, ada audionya. Kalau kita klik video, maka kameranya akan aktif biasanya. Oke, baik. Kita lakukan record di sini. Klik record. Di sini ada dua, from current slide. Terus yang kedua ada from beginning. Kita pilih yang from current slide karena kita sudah punya slide-nya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah slide pertama. Misalkan mau pindah ke slide sesudah ini ya. Selanjutnya adalah klik tombol ini. Nah, maka akan mengarah kepada slide selanjutnya. Kalau kita mau balik, di sini ada tanda panah sebelumnya. Perhatikan di atas di sini ada menu record, stop, replay. Kita bisa melakukan record perekaman slide ini dengan menekan tombol record. Silakan ditekan. Nah, ini menunjukkan angka mundur 3, 2, 1. Ini udah melakukan proses merekam pada slide 1 ya. Di sini slide 1 kita bisa memberikan narasi ataupun coret-coret, karena di bawahnya di sini ada laser pointernya aktif. Nih. Terus di bawahnya di sini ada pen. Misalkan kita mau coret-coret ataupun menuliskan sesuatu di sini. Ya. Ya, seperti itu. Dan kita bisa menghapus juga dengan tanda eraser ya, Ctrl L. Kita bisa hapus. Kita bisa hapus menggunakan ini. Ya, kita bisa melakukan melakukan perekaman di slide 1. Kalau sudah, kita lanjut ke slide 2, tinggal diklik next ya. Nah, ini pada slide kedua kita bisa juga memberikan ulasan atau narasi tentang isi slide tersebut ya. Dan bisa memberikan mengaktifkan pointernya ataupun kita mau memberikan coretan-coretan di sini ya, silakan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi kalau kita mau pause recording, klik pause dulu. Kalau kita mau melanjutkan, ya silakan diklik melanjutkan. Kalau kita klik mau stop recordingnya, silakan di stop. Dan kalau mau kembali ke ke Microsoft PowerPoint-nya, kita klik tanda ini, bisa tanda close atau escape. Nah, maka akan balik ke menu
balik ke Microsoft PowerPoint-nya. Di sini kita akan coba tadi yang dikasih slide ya. Kita akan kita ekspor video, ke dalam bentuk video dengan menekan tombol ini ya. Tekan tombol export to video. Di sini ada pilihan Full HD. Ini ada pilihannya ya. Jadi silahkan dipilih, boleh yang medium atau yang Full HD, terserah. Sekarang saya coba pilih yang ini ya, HD 720. Ini ada use recorded timing, narasinya. Ya, kalau mau diubah silahkan. Terus di sini ada tombol create video. Sekarang saya klik saja create video. Maka secara otomatis file PPT tadi ya, namanya kan ini presentasi bimbingan TIK, langsung titik MP ya, MP4, MP4. Jadi udah dalam bentuk video ya. Jadi kita simpan, misalkan kita simpan di download ya. Tidak usah jauh-jauh, kita simpan di dalam. Di sini kita simpan save. Oke, kita tunggu. Ini di bawah creating video presentasi bimbingan TIK .mp4. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nanti kita lihat dan kita jalankan seperti apa hasilnya. Ini masih proses. Kita tunggu proses penyimpanan atau mengekspor dalam bentuk video. Misalkan terdapat kesalahan ya, kesalahan di sini di narasi slide 1, ini kan ada slide 2, slide 3 dan seterusnya. Misalkan slide 1 ada kesalahan, kita bisa klik kanan ya. Klik kanan. Untuk menghapus recording yang sudah kita buat tadi, yang kita lakukan perekaman. Oke, hampir selesai. Nih, hampir selesai proses merubah ke dalam video. Oke, udah selesai. Kita lihat hasilnya. Tadi ada di download ya. Ada di download. Nah, ini coba kita buka menggunakan aplikasi ini ya, apa namanya, pemutar video. Saya coba pakai Chrome ini aja. Ya, ini hasilnya. Ataupun coret-coret, karena di bawahnya di sini laser pointernya aktif. Proses
Ya, mungkin ini saja ya, tentang cara membuat video presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.